perkenalkan nama saya Tasya Tindari. Saya dari program studi agroteknologi. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Sadala. Saya dari program studi agroteknologi. Halo, perkenalkan saya Rodia Kori dari program studi agroteknologi. Saya sudah semester 5. Halo guys, kali ini kami sudah sampai di Dinas Pertanian dan Pangan. Kami akan melakukan wawancara pada aktor yang pertama. Tidak kasih luar. Transbeki India. Tadi dulu yang lebih besar. Nah, jadi tentulah untuk supaya lahan itu tidak berarti lahan pertanian. Kita ingin mempertahankan keluasan lahan pertanian dan maka pengembangan penanganan pertanian yang baik. Dengan ini sebenarnya supaya saudara lahan itu bisa lahan pertanian yang menjadi lahan bermahasiswa sehingga keluasan lahan pertanian itu dapat berjaya. Kami Dinas Pertanian sudah melakukan pengukuran lahan pertanian ini yang ditentukan dengan SKP. Ini sanksi ini sanksinya itu bermahal. Tetapi yang terbilang menghimbau, mensosialisasikan dan memberikan penguatan kepada petani pemilik lahan agar mereka dapat mencari lahan ini yang peruntukan untuk pertanian, peruntukan dari rumah mereka, sehingga mereka tidak lagi lahan-lahan yang sudah ada ini nanti semuanya anaknya lagi dibangun dari situ atau keluarga dibangun dari situ. Kerja tidak ada, akan ada lama-lama akan ada pulang. Kemudian salah satu juga kejadian seperti ini, mereka alih lahan pertanian ada bangun menyesuaikan atau ini melawat menghadapi itu karena lahan sawah sudah beralih fungsi dengan tepung dan bangkai. Ini sudah tidak sampai terjadi. Ini semakin penting, pengembangan pertanian juga semakin penting, produktivitas tanaman semakin berkurang,
sementara jumlah penduduk ini semakin meningkat, ya kan? Kebutuhan pangan juga semakin meningkat. Lahan untuk dilindungi dari alih fungsi kurang. Dampaknya ya kan? Dan pangan yang kebutuhan itu kerja itu besar. Ada itu sumber pangan, ada alih fungsi lahan. Kemudian sini bidang perlindungan ini kami punya penduduk yang kami tempatkan di setiap 23 desa. Itu ada ada penduduk mereka memfasilitasi mendampingi masyarakat yang berkaitan dengan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perhutanan, dan pertanian. Jadi mereka sudah ingin memfasilitasi melakukan hutan, nakwakta, KPLA, dan mendukung mereka memberikan fasilitas perlindungan. Jadi, kalian sama tadi untuk bicara tadi ini untuk penelitian. Ada di beberapa tempat, ada serapi yang bisa diperlukan. Jadi kalau kita kedua atau satu memberkaitan dengan seperti ini. Mereka ada kemudian satu orang, ada juga 2 desa satu orang. Supaya mereka juga bermain atau ada lembaga apa yang menjadi usaha mereka dan mereka karena tidak bertani karena tidak mempunyai kewenangan otomatis yang dua lahannya semakin sedikit dan juga untuk sebenarnya semakin menurun. Sementara peningkatannya jumlah penduduk ini semakin meningkat dan lahannya akibat otomatis hasil produktivitas dan itu semakin menurun. Jadi petani mungkin dari harga ben yang semakin naik, subsidi pupuknya. Kalau menyangkut pupuk subsidi, perbedaannya subsidi dan pupuk non subsidi. Iya. Kalau pupuk non subsidi itu lebih tinggi itu punya harga dari pupuk subsidi. Iya. Karena pupuk subsidi ini bantuan dari pemerintah, artinya mudah untuk jangkauan petani, beli dengan harga dengan agak murah. Iya. Kalau pupuk non subsidi ya kurang lebih harganya 450 per karung maupun urea dan NPK pos. Kalau pupuk subsidi ini bantuan dari pemerintah ya murah. Kalau pupuk NPK Ponska 115 sekarang. Nah ini tahun ini
tahun beli ke 70.000 dia 112,5 satu karung. Kalau banding yang tahun-tahun lalu sebelum COVID dan sebelum Roja ini terjadi, maka dulu baru masih sebelum berhenti beli, sekarang sudah agak naik. Meningkat itu ya mungkin juga taraf ini kenaikan barang bagaimana pemerintah kita tahu juga, tetapi dalam jangkau ini ya petani mudah untuk beli pupuk ini. Nah, kendalanya yang punya kendalanya sedikit dari pupuk subsidi karena dulu pada tahun 2020 sampai 2022 masih sistem ya petani boleh-boleh saja beli di pengusaha seperti kita karya dulu bawa KTP itu layak, tapi sekarang agak ya aturannya sudah teratur mungkin pemerintah ya sistem KTP online. Kalau bukan kita punya jatah, kalau KTP ini harus kita sendiri akan dibeli dan foto langsung lain katanya begitu toh. Kita juga ya susah kalau halangan juga kita punya tuan jatah itu pupuk ya, kita mau ambil rekomendasi dari kelurahan yang dimateraikan dan rekomendasi dari ketua kelompok tanda tangan dan dicap. Nah, itu baru diakui dan peserta KTP. Nah, itu baru diakui dan bisa juga berwakil orang lain. Tetapi juga sekarang dia agak ya ambil kartu keluarga saja dan KTP-nya yang bersangkutan. Walaupun tuannya punya data itu dia punya India, walaupun dia punya anak, asal dia punya yang ada di dalam anggota sendiri. Kartu keluarga itu yang haknya. Itu kendala. Baru-baru juga ada aplikasi yang kita tahu juga, saya juga tahu semua. Kita tanya-tanya apa itu aplikasi, karena kita sudah pegang HP juga, kita petani banyak yang mau kita, ya sinyal dalam bilang hambatan. Jadi kalau jatah kita bikin beresin dan pandawai dan kenatang Sabtu, tapi kalau sinyal ini tidak keluar, tidak muncul, jadi kendala sudah ini. Maka ini muncul juga petani kita bikin beres. Kenapa? Karena petani ini masih sistem belum tahu semua tujuan pemerintah bagaimananya untuk mendapat bukit. Mereka juga ya ngoci sudah tahu, sebarang saja mau tidak mau tahu ini program-program pemerintah ini kenapa. Ini hal-hal yang bisa saja kita menghalang dan mempersulitkan petani. Kita juga ngomong ya begitulah, tentang aturannya kita belum mengerti. Sekarang sudah berlancar juga. Kalau kita di Canberra dan di Kenatang dan Pandawai asap lancar solusinya. Nah, begitu itu kendala-kendala itulah petani. Nah, itu yang menyangkut hal-hal yang distribusikan pupuk toh di sana kita tahu kan dari langsung dari kementerian jadi juga. Itu saja kalau untuk dari kalau masih ada lagi ya mungkin sejauh ini kan terkait naiknya harga subsidi pupuk, naiknya ini kira-kira dengan segala keterbatasan dan kendala di petani, ada kebijakan dari pemerintah untuk kasih apa anggaran begitu ke petani atau pinjaman dan segala macam. Ya itu yang kita belum tahu, kami petani juga ini belum bisa kita bagaimana caranya melihat petani ini ya peningkatan hasil atau bagaimana ya kebijakan pemerintah ini kita tahu. Jadi kita hanya ya kita bangga saja bahwa air irigasi ini
lancar, itu saja. Kita bagaimana pemerintah selanjutnya ini kita belum tahu juga ya. Ini kebijakan pemerintah dan bagaimana juga ke depan ini juga ya kita belum tahu. Kita akan menunggu dari intinya kita air kan pupuk itu lancar itu saja kebanggaan kita depan. Yang menyangkut apalagi bibit. Iya, bibit. Nah, kalau bibit ini memang kalau pemerintah juga setiap tahun selalu memberikan ya bibit dari dinas. Iya. Ini bukan bibit. Ya kalau kita katakan bibit unggul juga bukan. Ya kita tidak mau tahu dari pemerintah. Iya. Ya katanya bibit yang subsidi. Subsidi. Nah, yang disubsidikan oleh petani dan sudah punya label juga. Iya. Tetapi kalau bibit unggul, kalau kita katakan bibit unggul masih ada yang label putih, itu sulit juga kita diberikan karena Harga mahal ya. tetapi kalau bibit-bibit label putih langsung ini memang pemerintah mudah terjadi pertanian di tempat-tempat lokasi tersendiri, di kelompok tersendiri untuk membuat membantu kepada petani itu saja. Kesulitan itu kalau bibit label putih sulit karena label mungkin masuk dari yang di seleksi itu ya itu kita tahu jadi itulah yang sekedarnya diberikan bersyukurlah pemerintah punya program seperti itu. Iya. Nah, Mungkin dari beberapa jenis pupuk tadi kan ada yang subsidi dan non subsidi, toh. Yang sering digunakan kalau untuk masyarakat sini dan yang lebih maksimal. kalau untuk kita di sini di Kecamatan Tember ya pokoknya ya mungkin ada perbedaan di tempat-tempat lain, kecamatan lain. Iya. Karena kita tidak sama punya usaha lain, beda-beda juga. Ada di Lurah, ada di sawah. Iya. Dan kita di sini mau dulu hanya pada sawah. Mereka suka sawah terus untuk mengurangi yang dipastikan pupuk ini NPK Pusat dan Korea itu yang selalu kita yang kalau pupuk lain tidak pernah ya ada juga dulu masih ada ya sistem ya sudah juga banyak tetapi sekarang kita tidak terlalu pakai itu mungkin di tempat-tempat lain digunakan tanaman lain mungkin ya ada yang dikhususkan pupuk apa sudah banyak saja itu yang kami juga belum pernah juga beli barangnya hanya kita melihat dan mendengar khusus tomat lombok khusus ada makanya untuk lombok bawang ya banyak gitu tempat lain kalau kita di sini hanya kami tahu itu dua macam pupuk itu saja yang selalu kita rasakan selalu pakai. Kalau untuk kita di sini Kecamatan Tember khususnya Mulyo. Kalau bibit bermacam-macam bibit padi mereka bantu. Ada sesuaikan mungkin dengan kesuburan lahan. Ya keadaan lahan yang disesuaikan di situ. Itu lahan mana yang dia ini cocok. Tapi kalau serasa ini banyak juga bibitnya bermacam-macam bibit. Ada impari 36, ada impari 16, ada impari ya 23 banyak macam. Ada impari IR Nutri, ada juga impari IR Nutri ada tuh yang baru-baru dibantu pada tahun tahun ini yang kemarin tahun 2008 itu yang sedang ini ada juga ini keheran ya kalau keturunannya itu sudah 1-2 kali ya ada perbedaan juga nah itu untuk pertama juga bagus produksi tetap malahnya tapi sampai keturun 3 sampai itu juga bibit kita pakai ya belum apalah apa ada kita hantar saja pokoknya nah, itulah yang kita petani yang selalu kita rasa selalu kita pakai kalau pemerintah juga masih tahun ini diberikan juga bibit syukurlah
Kalau tidak juga ya kita pakai bibit itu juga yang itu. Nah, gitu. Oh, mungkin sekian saja kita punya hasil. Namanya Bang. Mungkin bisa perkenalkan nama. Saya Ignatius dalam Luprai ketua kelompok tani nama Maham. Ya. Biasa juga ya dari masih yang petani langsung tanyakan ini begini ya. Mereka juga ya mereka sudah tahu juga saya punya nama kelompok dan sebenarnya ya langsung ini ya. Tapi saya juga punya buku kelompok juga sebenarnya. Iya. Tamu lengkap juga ada 12 buku juga sebenarnya. Tapi ya sekarang karena tidak ada pemilihan langsung dari PPL yang ini sudahlah. Ini kelompok sudah kelompok hadiah. Jadi ya. Nah, dari permula apa lagi lanjut dan ini media yang dikumpulkan oleh Bupati di tahun 2021. Kalau pupuk lain-lain juga pupuk buatan itu artinya kita kembang sendiri juga selain kita pakai juga diajar dari pertanian. Tapi sekarang sama saja lebih baik sudah ada pupuk kita beli yang lebih cepat, ya. daripada ini tuh. Bisa juga kita buat proses bagus juga. Iya, sebenarnya bagus juga. Di penerapan pupuk organik. Pupuk organik. Ada juga pupuk hayati di Bantul juga. Iya. Macam ini nutriennya itu mengurangi dari kimia. Iya, pupuk kimia. Bantul juga. Macam nutrien. Ya bagi banyak nutriennya. Orang tani untuk taninya belum efisien. Iya. Terampil ya bila masih ada sistem tradisionalnya. Betul. Nah, ini maka moga-moga adik-adik sekarang kamu harus bersatunya nanti jadi pan juga ya toh supaya petani itu seperti maju untuk menjadi petani yang terampil lah, Iya, yang bagus yang sama di Jawa toh. Kalau kita di sini masih belum. Wah, sistem ini berboyo itu pernah mah. Ya ada dua. Iya, Bang. Mungkin sekian dari Bapak. Mantap. Kalau menyangkut ini hama tidak ada juga, pasti ada bagian hama pengamatan. Ada undang-undang tersendiri ya Oh, lagi. masih ada. Ya, ada. Selalu juga tanya tentang pengolahan tanah, saya bilang. Iya. Ada juga ya saya kasih tahu juga. Dulu kita masih tahun 70-an, 77 saya juga selalu melatih juga ada juga khusus pertanian dulu. Betul. Dulu masanya kita ya tahu dan sekarang sudah modern toh. Dulu yang kita tahu panca usaha artinya 5 usaha. Iya. Artinya 5 usaha petani khusus pengolahan tanah, pengairan, pemupukan, penanaman, penyemprotan, penyiangan. Penyiangan itu tahu terus. Mereka juga tahu apa arti penyiangan yang bagian itu tahu. Hampir tahu itu bahasa Jawa sambil pinjam sama gitu mencabut rumput. Penyiang sambil rumput ini masuk di lambung. Jadi busuk itu jadi pupuk juga. Tapi jangan dibuang. Iya toh? Iya. Nah, diguling, masukkan rumput itu penyiangan saja. Nah, itu masih ada penambahan dari ini toh. Iya. Nah, ini yang saya tahu. Sistem tanam ini ya dengan pola tanam yang teratur, misal caplak atau pakai liko yang taat mudah untuk dapat ini udara atau cuaca yang sinar matahari dari ini toh. Iya. Nah, kalau pengolahan itu harus rata tanah toh. Nah, itu pasti kambal ya semua itu yang pengalaman dari saya bilang. Betul. Sekarang sudah penambahan banyak. Jadi petani yang efisien juga ya toh, yang terampil.
Di sini kalau petani di sini memang ya ada setengah penganggur, ada petani yang itu kita masih pakai penganggur, setengah penganggur, petani yang sambil lalu saja. Ya dong? Iya betul. Kalau petani yang unggul ya sehari-hari ada, pagi sore sudah ada. Kalau Iya, petani penganggur ya tidak hanya tahu dia penganggur. Ya dulu, tapi sekarang tidak ada penganggur dan setengah penganggur. Kalau sudah ada air irigasi, Iya. gitu lah. Air itu hanya cerita saja, jangan merupakan salah itu. Cerita saja Betul. dari pengalaman Bapak. Tetapi intinya kami itu sudah cukup. Gimana nanti untuk mengevaluasikan ya, kami sudah sebagai mahasiswa bagaimana cara untuk lebih meningkat bagi petani. Ya kamu sudah yang menyampaikan semua toh. Iya. Pasir ini. Oh iya. Nama pekerjaan ini status tidak ya? Baik. Baik ya, saya perkenalkan nama saya Umar Duri, pekerjaan ya sekarang ketua DPRD Kabupaten Sumber Timur. Untuk status belum menikah. Kami dari tugas dari dosen tentang mata kuliah politik dan kerjaan pertanian. Di sini kami disuruh mewawancarai tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 yang mengatur tentang pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dari kami itu kami disuruh menanyakan apa tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012. Jadi baik ya, kalau untuk berkaitan dengan itu memang yang saya rasa di atas itu memang tujuan dari itu perlindungan tentang lahan pertanian itu. Yang pertama itu dari aspek apa yang sering terjadi pada saat ini adalah di mana terjadi konflik antara peternakan maupun pertanian, dalam artian yang biasanya orang peternakan itu biasanya di mana hewan itu sering masuk ke lahan pertanian. Nah di situ itu biasanya kan ada sering kejadian di situ menimbulkan konflik, itu yang pertama. Nah menimbulkan konflik itu yang biasa dirugikan juga masyarakat pertanian. Itu karena dengan alasan seperti ini. Tapi seharusnya juga yang menjadi pandangan kita utama itu sebenarnya. Di sini kita harus bisa melihat kita di balik mana. Siapa yang salah, siapa yang benar tidak bisa kita salahkan. Terus kedua juga itu dari segi itu juga gara-gara seperti itu kan masyarakat juga terutama masyarakat petani itu mengalami kerugian sudah pasti yang sering terjadi kan seperti itu. Itu juga yang perlu mungkin ada pengawalan khusus dari pemerintah sehingga membuat undang seperti itu. Karena itu untuk meminimalisir kerugian dari kenapa petani itu sendiri. Makanya ketika sekarang kan di desa aturannya ketika hewan ternak masuk ke padang ke sawah orang itu biasanya harus ada ganti rugi sekian kan seperti itu. Terus kemudian yang sesuai undang-undang itu apa yang sudah terapkan ke ya itu tadi undang-undang perda desa itu perdes desa itu kan sudah ada yang biasanya di tiap desa itu ketika lahan pertanian dimasukin ke ternak nanti kan akan dihitung jumlah pertanian, contohnya padi itu berapa yang habis, nanti harus diganti dengan uang atau mungkin diganti dengan padi juga. Jadi itu perlindungan untuk mendapatkan haknya kembali. Jadi dia berhak memperoleh haknya kembali. Terus kemudian juga kan di mana dia dijamin keamanan dan apa kan biasanya kan pada saat konflik itu biasanya ada mungkin masih beberapa masyarakat yang kurang terima apa segala macam kan mungkin dia dilindungi oleh itu. dan mungkin apakah ada sanksi bagi yang melanggar undang-undang nomor 30 Ya pasti ada namanya perundang-undang kalau dilanggar pasti ada tidak mungkin tidak ada. Nah jadi mungkin saya kurang paham tapi setahu saya tetap ada. Terus saya juga ingin menambahkan juga memang saat ini untuk pertanian
pertanian dan peternakan itu sering terjadi degradasi lahan. Nah, dari degradasi lahan itu di mana padang pengembangan dijadikan lahan pertanian. Nah, itu yang menjadi sebenarnya sesuatu hal ini sering terjadi keributan di antara masyarakat yang biasa kita lihat kan. Iya. Nah, itu juga perlu kita juga dari DPRD juga itu sendiri sedang berusaha bagaimana sih kita bisa dapat menciptakan suatu keamanan yang tidak menimbulkan konflik lah. Kemarin juga tuh banyak sih pertimbangan terjadi saat ini. Karena yang sering terjadi itu ketika masyarakat membuka lahan baru, terus dia menanam sesuatu. Tapi kenapa di situ juga padang pengembangan. Secara tidak langsung hewan ini kan masuk. Ya. Nah, itu yang menjadi problema saat ini sebenarnya desentrasi lahan. Karena kita juga tidak bisa menyalahkan peternak. Dalam artian dalam undang-undang, dalam aturan menteri, aturan Kepmen pertanian itu ada sendiri mengatakan bahwa ada 2 kecamatan yang dijadikan padang pengembangan SSO. SSO itu sapi semua umum. Itu Kahali dengan Ongolodo. Itu dia sebenarnya bisa dipertimbangkan dengan baik seperti itu. Yang sering terjadi saat ini yaitu di mana degradasi lahan itu sering terjadi. Maksudnya dalam artian itu juga kadang-kadang menimbulkan konflik. Masyarakat peternak pun merasa tidak bersalah karena itu tempat lepas hewan, harusnya kenapa dibuat seperti itu kan? Iya. Tidaklah alih fungsi lahan itu degradasi. Itu saat ini sedang problem yang sedang terjadi dan itu masih menjadi permasalahan yang benar-benar sedang kami kerjakan di atas. Bagaimana sih penanganan? Memang kemarin memang benar, kayak masyarakat pertanian juga sudah berusaha semaksimal mungkin membuat pagar, tapi namanya ternak memang agak sulit. Jadi itu sih mungkin, atau kalau masyarakat cerita seputar cerita. Oh iya, sama.